Nah, TDS yang ada di air ini sekarang cuman 43 ppm ya. Nah, angkanya udah di 135. Kita tentuin main di air medium ya. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Nah, kita kedatangan 2 paket ya. Ini dari Mr. Cho Aquascape Equipment. Sama satu lagi ini tanaman yang datang dari Om Rimba Borneo ya, atau Tokopedia-nya Aquarimba. Nah, kita bakalan unboxing dulu, terus bakalan aku jelasin apa aja isinya. Kita bahas yang mana dulu ya? Kita bahas tanaman yang dikirim oleh Om Rimba Borneo aja kali ya. Ini aku dapat tantangan dari beliau buat nanem Pogestemon helveri atau Doinoe ya. Kalian bisa lihat di gambar, aku dikirimin Doinoe buat ditanam di tankku. Nanti kita lihat perkembangannya kayak gimana. Nah, untuk Doinoe sendiri sebenarnya termasuk kategori yang gampang ya, dia nggak rewel sama air. Yang paling direkomendasiin itu medium ke hard ya, bukan air yang soft kayak yang biasa aku pakai. Nah, sekarang air di tank yang ada kita setting kemarin, yang ini itu bakalan kita naikin kategori parameternya, kita mainkan di medium biar si Pogestemon helveri ini bisa tumbuh subur. Nah, untuk tanaman sendiri dari si Om Rimba Borneo itu juga ada sedikit kejutan sih ya. Aku dikasih Bucea Palandra Pink Ara. Nah, ini adalah Bucea Palandra dari farmnya Om Rimba Borneo sendiri. Kalian bisa cek ke YouTube-nya langsung. Jenis Bucea ini jenis Bucea yang lumayan langka karena jenis ini yang ngeklaim produksi perbanyakannya itu cuman Rimba Borneo sendiri. Ini original dari Rimba Borneo. Namanya aja Pink Ara ya. Ara pun penamaan yang dinamakan langsung oleh Om Rimba Borneo. Nah, terus juga ada dikasih Anubias Pinto ya. Wah, thank you banget nih, nambah-nambahin koleksi. Kita masukin ke tank di APLC, dan ini kita masukin ke tank yang sama dengan si Pogestemon helveri. Kita lanjut ke barang yang kedua. Ini kita amankan dulu. Ma, dedek ma. Hey. Wah, ya ayah bikin video. Waduh. Aduh. Videonya tadi agak ngeblur, jadi aku ulangin lagi karena tadi kan keganggu sama dedek ya. Nah, ini yang kita dapat dari Mr. Cho itu barangnya adalah inline diffuser dan diffuser yang mirip banget sama Intense Basoka yang pabrikan ya. Cuman kelebihan ini adalah buatan dalam negeri atau buatan karya anak bangsa ya. Jadi kita bakalan coba bubble ini bakalan sehalus apa, sama bakalan larut nggak dia terbawa arus. Nah, terus yang Intense Basoka, yang inline diffuser sendiri ini bisa dilepas. Jadi sewaktu-waktu kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 7 bulan itu lebih baik kita bersihkan diffusernya, karena sepengalaman aku diffuser ini bakalan ada alganya ya, terutama yang di dalam si inline sendiri. Kita bakalan coba buka dulu. Ini kayak gimana isi dalamnya. Nah, ini dia. Simple sih, jadi bakalan ngebantu banget buat perawatan jangka panjangnya ke kita ya. Jadi untuk rekomendasi atau enggaknya ya sudah pasti rekomendasi, karena ini semua
sangat-sangat terjangkau buat kita yang kaum mendang-mending ya, sama kayak aku. Untuk link pembelian bakalan aku masukin ke deskripsi sama kayak yang Om Rimba Borneo. Terus untuk yang Mr. Chow Equipment ini nomor WA-nya juga bakalan aku cantumkan di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung WA beliau, konsultasi mungkin. Kita langsung aja tes ke alat-alat yang udah kita terima ini. Sama kita langsung tanam. Ini tanaman dari Rimba Borneo ke tank yang kita setting kemarin yang ukuran 45 cm natural itu ya. Kita langsung aja ke videonya. Sedikit POV ketika aku ngasih makanan diskus ya, yang pokoknya ikan-ikan yang dari tank yang kita bongkar. Rata-rata aku taruh di kolam penampungan sementara. Makanannya pakai tetrabit sama spirulina tablet ya. Ini buat nutrisi tambahan biar ikan sehat, lebih kaya protein. Ini pada makan semua. Oh ya, by the way, makanannya itu aku tempelin di kayak gini ya, kawat stainless yang kulipat-lipat, terus makanannya aku tempelin gitu. Nah, spirulina sama si tetranya aku gabung. Kita ada diskus, manfish jadi satu. Nah, masih agak berantakan. Kita lagi bikin satu buah hardscape lagi buat ikuti APLC. Ini baru 30%, makanya berantakan. Ini sekarang aku mau update tank yang ini, umurnya udah 16 hari atau 17 hari kalau nggak salah. Terus ini diffuser yang tadi halus banget sih, nanti kalian lihat video jarak dekatnya. Nah, terus untuk tank ini udah gondrong, udah waktunya harus kita potong, udah mulai kita bentuk ya ini ya. Nah, terus ada beberapa tanaman yang mau aku keluarin, mau aku masukin tanaman yang dari Om Rimba Borneo. Nah, cupea yang di sini, yang di atasnya si buce itu mau kita keluarin, kita ganti dengan buce palandra pink ara dari Om Rimba Borneo. Terus ini hair grass yang di sini bakal aku cabut juga, bakal aku ganti doinoy. Di sela sini ada doinoy, sama di mana ya bagusnya, di sini mungkin juga. Nanti kita lihat lah, yang penting kita trimming dulu ini, baru bisa kita pandang nanti doinoynya mau kita taruh di mana. Sama di tank PLC juga bakalan kita taruh doinoy. Nah, di tank PLC pun aku pakein juga ini diffuser buat ngebantu nyuplai CO2 tambahan. Sama inline-nya belum aku pasang. Nah, nanti sesudah kita trimming dan lain-lain, sekalian nunggu jadwal ini lampu hidup, baru kita pasang ini inline diffuser. Gantikan inline yang lama, karena inline yang lama nih bubble-nya terlalu besar ya. Nanti kita lihat, nanti aku bakal liatin video. Gelembung yang keluar dari sini itu bukan berupa partikel kecil, tapi masih besar-besar. Jadi yang bikin dia pecah itu karena arus saja mungkin. Jadi kita ganti aja dengan ini. Ya, yang pastinya harusnya lebih bagus sih, karena dalamnya udah pakai keramik halus yang kayak gini juga. Kita langsung ke trimming aja ya. Nah, sekarang udah memasuki trimming kedua tanaman yang ada di tank ini ya. Jadi trimming kedua itu udah mulai harus kita bentuk, biar waktu memasuki umur 20 hari kontur bentuk layout yang kita inginkan itu sudah mulai kelihatan.
Nah, seperti yang aku bilang, untuk jenis Salzmani sama si Rotala Florida ya, lebih bagus sebenarnya kalau kalian itu trimming tancap di awal tanam, karena proses mutasi itu lebih baik seperti itu, biar warnanya nanti bisa maksimal sama bentuknya nanti bisa lebih bagus, karena nanti dia kan tumbuh nggak bakal bercabang, dia tetap satu aja kayak gitu. Memang nanti di setiap ruas bakalan ada aja yang muncul tunas baru, cuman itu nggak bakal mengganggu seperti ketika kita potong terus dia bakal tumbuh banyak banget, jadi mereng ke sana mereng ke sini. Sama daun bawahnya itu ketika yang masih darat itu nggak bakal mutasi daun air ya, dia tetap bentuknya masih darat. Lama kelamaan dia bakal gundul botak, akhirnya bagian bawah itu hanya tinggal batang. Sedangkan Bacopa Salzmani itu lebih bagus kalau daunnya full ya, dia udah full air jadi lebih cantik. Jadi potong aja kurang lebih, yang asal bisa kalian tanam sesuaikan dengan layout kalian. Nah, aku di sini aku potong nggak terlalu panjang, aku bikin cuman segini kayaknya. Nah, seginian, jadi aku bikin sama panjang semua. Nanti tinggal cara penancapannya aja lagi yang disesuaikan. Nah, potong semua, nggak perlu pakai gunting ya, pakai kuku aja karena gampang aja kok ini. Nah, sisa batangnya tadi bisa kalian tanam di lain atau didaratin juga bisa, tinggal kalian taruh-taruh aja di media becek ya. Yang ini tinggal kita tancap lagi. Nah, Doinoe dari rimba Borneo atau Aqua Rimba kita masukkan ke posisi yang udah kita rencanakan tadi. Kemudian kita juga masukkan Buce Palandra Pink Ara, cuman sebelumnya ya kita keluarkan dulu cupea yang ada di sini ya. Kita kurangin dulu biar ada space buat Buce Palandranya. Ini Buce Palandra cantik banget sih. Kalau kalian pengen beli, kalian bisa langsung pantengin Tokopedia-nya Aqua Rimba, punyanya Om Rimba Borneo. Kalian juga bisa mampir ke channel YouTube-nya karena ilmu dari budidaya tanaman di situ yang paling lengkap penjelasannya. Nah, dari video yang sebelumnya udah pernah aku jelasin bahwa trimming tanaman karpet di awal tanam itu mempercepat tumbuhnya tunas baru ya. Jadi lebih cepat ngarpetnya, karena udah terbukti dari awal tanam yang gak terlalu padat, di umur yang ke 4 hari aja udah mulai kelihatan keluaran tunas baru. Di umur yang ke 11 hari juga udah mulai padat. Nah, ini udah trimming yang kedua kalinya. Jadi aku harap nanti bakal lebih cepat padat lagi. Kemudian ini aku ganti air, terus juga udah aku suplai pupuk juga. Nanti kayak panduannya sama kayak kemarin aku jelasin, kalian bisa cek videonya di sebelum updatean yang tank ini ya. Nah, trimming udah selesai. Seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, bahwa di tank ini itu kita pakai parameter air yang masuk kategorinya soft ya. Nah, sekarang aku bakal nge-remineralize langsung, kita praktekkan apa yang aku jelaskan kemarin. Kita langsung tes dulu berapa nilai ppm yang ada di tank ini sekarang sebelum aku supply. Nah, aku itu di tank ini sebenarnya di awal make settingan parameter air yang soft ya. Nah, sekarang kita mau coba tes dulu nilai ppm yang ada di air ini. Nah, TDS yang ada di air ini sekarang cuman 43 ppm ya. Nah, target aku kita naikkan di angka 120 sampai 130 ppm. Kita bakal supply GH booster ya, kalsium sama magnesium. Kita langsung gas aja. Biasanya aku itu nyuplai cuman aku ambil air langsung dari sini. Aku
Kemudian aku masukkan kalsium dan magnesium ke dalam air, ke dalam cup ini ya. Nah, kalsium dan magnesiumnya udah selesai aku masukin. Takarannya sama ya, 1:1 pokoknya kalsium sama magnesium ini. Masukkan ke sini, kemudian dilarutkan. Terus caraku itu tinggal aku masukkan kurang lebih cuman setengah dari ini dulu, kita coba. Terus nanti kita tes parameter airnya naik ke angka berapa ppm. Kalau sudah mencapai target yang kurang lebih mencapai target yang kita inginkan, kemudian udah nggak usah disuplai lagi, itu udah cukup berarti. Kurang lebih kita tunggu 15-20 menit, kemudian kita tes lagi parameter airnya. Kurang lebih udah jalan 10 menit, kita coba tes lagi. Ini 0. Celup, kita hold aja biar enak ngeliatnya. Nah, sekarang sudah 74 ppm. Sudah naik ke 74, kita tunggu aja lagi. Kurang lebih 20 menit sesudah kita suplai kalsium magnesium atau GH booster DIY ya. Kita langsung tes lagi nilai TDS nya. Ini 0 ya. Hold. Nah, angkanya udah di 135. Kita tentuin main di air medium ya, medium ke hard lah. Cuman nanti ketika air ini kurang lebih ya 3-4-5 hari, kalau nilai TDS nya sudah masuk ke angka 200 sampai 220 ppm, aku sarankan kalian buat pergantian air lagi, terus remineralize air lagi. Cara aku gitu aja sih. Dari sebelumnya itu main di soft, sekarang kita main di medium karena Voges Temon Helvery sudah masuk di sini juga ada, di belakangnya juga ada. Dan harusnya si Voges Temon Helvery bakalan bisa tumbuh. Kalau di soft dia bakalan susah ya untuk tumbuhnya, karena dia memang di kategori air yang medium ke hard, bukan di soft. Untuk Rotala sendiri dia masih bisa menyesuaikan di air medium, masih bisa maksimal lah ya. Apalagi tanaman-tanaman yang lain itu masih bisa ikut lah. Kalau di hard, Rotala bakalan susah, Glosso juga nggak bakalan ngarpet kalau main di hard. Jadi saran aku, ikutin aja cara aku buat kalian yang main pakai air soft. Atau kalian yang airnya di angka 50, 60, 70 masih bisa kok kalian main pakai caraku kayak gini. Sekarang kita mau ganti inline diffusernya pakai dari Mr. Cho ya. Yang ini bakalan kita ganti karena bubble-nya besar banget menurut aku. Kita bakalan lihat kalau filter aku matiin, nanti gelembungnya bakal kelihatan di sini. Gelembung yang keluar dari sini ya, dari CO2 ke sini. Jadi dia itu larut ngecil karena semburan arus, bukan dari diffuser di dalamnya. Nah, kalau si Mr. Cho sendiri diffusernya kan sudah yang kayak di situ, halus banget. Jadi kita bakalan langsung coba lihat dulu yang asli sama sesudah nanti kita pakai Mr. Cho tanpa hidup filter ya. Oh iya, nah filternya ini aku pakai dari kanister filter ya, kanister Pistel DIY. Kalau kalian mau beli, kalian bisa cek link di deskripsi, sama kayak yang punya Mr. Cho. Nah, gelembung yang keluar itu bukan partikel kecil ya, tapi dia masih besar-besar. Jadi dia keluar halus yang di sini itu karena arus ya, bukan karena dari diffusernya. Jadi masih kurang maksimal menurut aku. Makanya sekarang ini inline diffuser bakalan aku ganti. Kita langsung ubah aja. Nah, yang bikin mudah dalam pergantian itu biar nggak muncrat kemana-mana, ini tinggal kita tutup aja kerannya atau peltnya ya. Ini tutup, baru bisa kita lepas. Line udah kepasang, ini juga tinggal kita hidupkan baunya, digas dulu. Kurang lebih 2 bubble per second. Dari lili pipe hampir nggak kelihatan sama sekali gelembungnya.
tapi di ujung arus kelihatan nih. Mikro banget ya bubble-nya, jadi wow, recommended banget nih. Hampir nggak kelihatan loh dari ujung lily pipe. Di terawang aja susah yang dari kaca. Coba kita matiin filter. Nggak kelihatan juga cuy, memang mikro banget, kecil banget ini. Ada cuman nggak kelihatan, saking kecilnya itu gelembung. So recommended atau enggak? Ya jelas recommended, karena bubble-nya kecil banget, jadi mudah ke bawah arus dan pastinya mudah banget buat terlarut. Ini yang dari diffuser ya, kecil banget itu gelembungnya. Ini juga sama, gelembungnya edan, mantep. Tank PLC harus aku tutupin karena belum boleh dipublish. Cuman aku mau nge-closing ini video. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video. Bang, dadah bang. Dadah dulu. Dadah.